Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita belajar ekonomi ini lancar sampai selesai ya. Yuk, mari silakan pimpin dulu berdoa. Sebelum memulai pelajaran ekonomi pada hari ini, setelah kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Marip. Selanjutnya jangan lupa mengisi absen yang sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Apakah kalian sudah? Sudah, Bu. Oke. Yang tidak masuk Tarisa. Tarisa, kenapa Tarisa? Apakah ada yang tahu? Belum ada kabar. Untuk Tarisa, izin, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu nggak akan bosan-bosan terus mengingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya dan dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Ada yang tahu hari ini materinya kita apa? Materi untuk pertemuan minggu ini? Materinya udah Ibu share loh. Kita akan membahas tentang permasalahan Ketenaga kerjaan. Selanjutnya, Upaya peningkatan. Kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang ingat kemarin apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu sama dengan lapangan pekerjaan, Bu. Iya betul, lapangan pekerjaan. Kira-kira ada hubungannya dengan materi hari ini, angkatan kerja, kesempatan Ada. kerja. Di Indonesia ini kan emang banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam. Tapi kebanyakan sumber daya manusia di Indonesia itu tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sedikitnya lapangan kerja yang ada di Indonesia itu nggak bisa menampung mereka yang nggak mempunyai pendidikan dan keterampilan yang memadai itu, Bu. Menyebabkan banyaknya pengangguran. Terima kasih. Tepat sekali. Oke, terima kasih Sam Rizky. Ya, betul. Memang selain sumber daya manusia yang melimpah, sumber daya alam pun melimpah. Yang jadi masalah di sini bagaimana memanfaatkan atau bagaimana cara memproduksi sumber daya alam yang ada di kita dengan menggunakan sumber daya alam manusia yang ada. Wadahnya seperti apa? Apakah bisa menampung atau tidak? Kita keterbatasan di situ ya. Ya, apalagi di masa pandemi ini. Sebelum kita melanjutkan lebih detail lagi tentang permasalahan ketenaga kerjaan dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan sistem upah, silakan kalian buka LKPD yang ada di Google Classroom. Dari materi dari LKPD ini, kalian diskusikan secara kelompok, analisis gambarnya, permasalahannya dihubungkan dengan materi ini ya, agar optimal. Kalian menggunakan WA ya. Hasilnya kalian catat di Jamboard yang di link yang sudah Ibu persiapkan ya. Apabila selesai nanti presentasikan di hadapan teman-teman semuanya. Start dari 15 menit dari sekarang ya. Untuk sumber belajar kalian bisa dari materi yang sudah Ibu share atau kalian bisa melihat dari buku yang kamu dapat dari perpustakaan atau dari sumber lain. Ibu, untuk kelompok 1 sudah, Bu. Kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya. Ibu cek ya, kelompok 1, kelompok 2. Dari hasil analisis kalian atau pengerjaan LKPD kalian, silakan jelaskan hasil dari pengamatan kalian. Intan, Priscilla, Teguh atau Wikartika, boleh. Oke, Priscilla, silakan. Masalah yang ada pada gambar itu adalah yang pertama banyaknya pengangguran ya Bu. Untuk kelompok 2 silakan Sam Rizky. Yang pertama, menganalisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Sini masalahnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang pertama adalah tentang permasalahan tenaga kerja. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya. Dari sini banyaknya pengangguran. Selanjutnya kelompok 2, tingkat pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, perlindungan kesejahteraan yang belum maksimal,
Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, penyebaran angkatan yang tidak merata. Ini seperti tadi ya. Ini tujuan Ibu nih ya. Materinya adalah tujuannya, ini adalah tujuan yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini. Masalahnya oke, tinggi tumbuh rendahnya pendidikan, penyebaran tidak merata, oke. Upaya pemerintah ya seperti yang tadi kalian. Contohnya ini upaya dari pihak swasta, magang, ini dengan adanya pelatihan atau ya pengembangan diri ya, pengembangan diri. Nah, dan yang terakhir yang kita bahas adalah sistem upah. Di sini sistem upah ada yang dikatakan sistem upah menurut waktu, menurut prestasi, sistem upah mitra usaha, sistem upah indeks biaya hidup, dan sistem upah produksi. Apa itu sistem upah menurut waktu? Ada yang bisa menjelaskan? Yang per hari per bulan gitu bukan, Bu? Kita lihat di sini sistem upah. Pertama adalah sistem upah menurut waktu. Nah, tadi siapa yang menjawab? Sam Rizky, Bu. Oke. Bagaimana yang dikatakan menurut waktu, Sam Rizky? Menurut saya waktu itu yang per hari, per bulan gitu, Bu. Oke. Ini atau dikatakan di sini berdasarkan waktu atau lama bekerja. Selanjutnya yang kedua adalah apa yang kedua? Sistem upah menurut Prestasi. Oke. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sistem upah mitra usaha. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah sistem upah apa? Indeks biaya hidup. Nah, indeks biaya hidup. Nah. Yang kelima adalah sistem upah produksi. Nah, apakah masih ada yang belum kalian pahami dari pertama permasalahan ekonomi, permasalahan ketenaga kerjaan, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, dan yang terakhir tadi adalah sistem upah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Insya Allah sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Selama kita belajar ini apa yang kalian rasakan? Ya, Bu, saya sudah nyaman, sudah menarik dan menyenangkan. Sebelum menutup, silakan kalian kerjakan dulu post test. Linknya ada di Google Classroom ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Marip, bagaimana Marip? Ada kendala Marip? Tidak, Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, tadi Gadis, Teku, Kartika, Gadis. Bagaimana? Sulit atau tidak? Nah, dari hasil post test tadi, apakah ada kendala? Tidak, Bu. Kalau memang mungkin malu untuk bertanya di sini gitu kan, atau yang tidak paham tapi malu untuk bertanya, silakan kalian boleh japri ke Ibu. Ya, silakan bertanya secara pribadi ke Ibu. Oke. Oke, untuk hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ibu terima kasih untuk kalian karena alhamdulillah diskusi ini berjalan dengan baik dan kalian semuanya aktif. Close buat semuanya. Terima kasih. Intinya jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Oke. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kita masih ada satu pertemuan lagi yaitu tentang pengangguran. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mengupas tuntas tentang pengangguran. Oke, materi nanti Ibu share ya di GCR lagi ya. Selanjutnya kita tutup, kita akhiri pertemuan minggu ini dengan berdoa ya. Priscilla, tolong pimpin berdoa untuk penutupan hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak semuanya. Tetap ya pesan Ibu, jaga kesehatan, tetap ya jaga jaraknya, prokesnya tolong diperketat kembali. Kalau memang tidak urgent banget, tolong lebih baik kita di rumah ya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kalian selalu diberi kesehatan semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih.